Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-10. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, bab la yudbahu lillahi di makanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah pada tempat yang dipergunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ya. Bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya, di mana di bab sebelumnya diterangkan hukum menyembelih untuk selain Allah. Dan telah kita terangkan bahwa menyembelih untuk selain Allah dalam rangka ibadah, pengagungan dan pembesaran itu adalah syirik akbar. Dan di dalam bab ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang hukum menyembelih. Dia sembelih untuk Allah, tapi di tempat ini digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Di tempat-tempat yang dilakukan di dalamnya kesyirikan, kemaksiatan, apakah boleh menyembelih untuk Allah di tempat itu? Ya, di dalam bab ini penulis menjelaskan ketidakbolehannya sebagai suatu pembahasan di dalam tauhid untuk menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Ya, segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan itu adalah hal yang diterangkan tentang larangannya. Penulis membawakan sebuah ayat dan sebuah hadis di dalam bab ini. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala di halaman 59, dan firman Allah ta'ala, la takum fihi abada, janganlah engkau berdiri salat di masjid itu selama-lamanya. Iya. Ayat ini berkaitan dengan larangan salat di Masjid Abdirar. Di Masjid Abdirar, di mana kaum munafikin mereka membuat sebuah masjid untuk menandingi Masjid Quba. Sengaja mereka membuatnya untuk menandingi Masjid Quba, membuat darar terhadap Masjid Quba, dan sebagai bentuk kekufuran dan memecah belah antara kaum muslimin. Iya. Maka kaum munafikin waktu itu meminta kepada Rasulullah untuk sholat di situ. Namun diterangkan di dalam buku-buku sejarah, buku sirah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sedang bersiap melakukan perjalanan
Maka beliau berkata atau menjanjikan nanti setelah beliau kembali, beliau akan sholat di masjid tersebut. Maka seketika beliau kembali dari perjalanan sudah mendekati kota Madinah, turunlah wahyu kepada beliau. Ayat ini, la takum fihi abada. Jangan kamu berdiri melakukan sholat di masjid itu selama-lamanya. Terangkan bahwa itu adalah masjid Dirar. Maka sebelum Nabi tiba di kota Madinah, beliau telah mengutus utusan untuk merobohkan masjid tersebut. Iya. Jadi ayat ini, la takum fihi abada. Jangan kamu berdiri lakukan salat di masjid itu selama-lamanya. Kelanjutan ayat, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal hari itu lebih berhak kamu melakukan salat padanya. Maksudnya Masjid Quba yang dibangun di atas ketakwaan dari awal kali berdirinya itu lebih pantas, lebih layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di dalamnya. Kemudian Allah puji orang-orang yang berada di Masjid Quba itu. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalam masjid itu ada sekelompok lelaki, mereka cinta untuk bersuci. Iya. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Maka mensucikan dirinya dari najis atau mensucikan dirinya dari penyakit-penyakit hati berupa kesyirikan, hasad, dengki maupun yang lainnya. Baik. Jadi kandungan dari ayat ini terdapat di dalamnya larangan lakukan salat di masjid Dirar. Di mana masjid ini dilakukan di dalamnya kemaksiatan. Masjid yang memang didirikan untuk berbuat maksiat oleh orang-orang itu, memecah belah kaum muslimin. Iya. Nabi dilarang melakukan salat di situ. Jadi kalau masjid saja dilakukan di dalamnya maksiat, dilarang melakukan salat di situ, padahal masjid asalnya tempat melakukan ibadah, maka demikian pula semua tempat yang dilakukan di dalamnya kesyirikan, kemaksiatan, tidak boleh seorang melakukan ibadah di situ. Iya. Kalau tempat pernah ada yang menyembelih untuk selain Allah di situ, diperbuat kesyirikan di situ, maka tidak boleh seseorang menyembelih di tempat yang dibuat kesyirikan tersebut. Jelas ya? Ini maksud penulis rahimahullah dengan membawakan ayat ini. Jadi sekali lagi, kesesuaian ayat ini dengan kandungan bab, ya, penulis ingin menjelaskan bahwa dilarangnya salat di Masjid Quba, dilarangnya salat di Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin itu, karena masjid itu dibangun untuk berbuat maksiat kepada Allah, memerangi Allah dan Rasulnya, memecah belah kaum muslimin. Dilarang salat di situ, padahal itu masjid, dilakukan padanya ibadah. Maka demikian pula dikiaskan pada seluruh tempat yang dilakukan penyembelihan di situ untuk selain Allah. Tidak boleh pula dilakukan salat di dalamnya. Iya. Nah, itu kesimpulan dari ayat yang pertama, larangan untuk melakukan salat di Masjid Dirar. Yang kedua, dikiaskan pula darinya larangan menyembelih di tempat-tempat yang dilakukan penyembelihan untuk selain Allah di tempat itu. Dilakukan kesyirikan di situ. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga menunjukkan disunnahkannya seseorang itu salat berjamaah di tengah orang-orang yang salih. Ya, sebab dipuji orang-orang yang salat di Quba itu. Dan terdapat di dalam ayat ini juga ya, penjelasan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang mendekatkan diri kepadanya. Karena Allah firman, wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Ya, dan mensucikan diri dalam ayat bisa bermakna berwudu, membersihkan diri dari najis, dan bisa bermakna mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati. Nah, dan ayat ini juga menjelaskan bahwa niat
itu mempengaruhi kondisi dan keadaan suatu tempat. Kapan diniatkan padanya kejelekan, maka akan memberikan pengaruh padanya. Sekaligus menunjukkan bahwa maksiat itu memberi pengaruh pada bumi. Demikian pula ketaatan memberikan pengaruh kebaikan. Sebagaimana orang yang bermaksiat, dia berlaku kesyirikan sebuah tempat, akhirnya dilarang untuk menyembelih di situ, walaupun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil saddu dari'ah, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Kemudian beliau sebutkan hadis. Kata beliau, an Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu annahu qala, nadara rajulun an yanhara ibilan bi Buwana. Fasa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Thabit bin Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ada seorang yang bernadar untuk menyembelih seekor unta di Buwana. Iya. Buwana ini nama tempat ya, dekat dari Yambu. Iya. Fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu. Bertanya kepada orang tersebut. Faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Nabi bertanya, apakah di tempat yang di Buwana itu, yang tempat kamu akan menyembelih, apakah ada sebuah wathan, berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah yu'bad? Qala la, orang ini menjawab tidak ada. Iya. Terdapat bahwa seorang alim itu, kalau dia ditanya dengan sebuah pertanyaan dan pertanyaannya tidak jelas, dia bertanya kembali kepada si penanya untuk memperjelas pertanyaannya. Orang ini bertanya kepada Nabi, hukum menyembelih unta di Buwana sebagai penunaian nadar. Iya. Maka Nabi tidak tahu Buwana itu bagaimana keadaannya. Beliau pun meminta rincian kepada si penanya dengan bertanya kembali kepada penanya, apakah di situ ada wathan, ada berhala dari berhala jahiliyah yang diibadahi, yang disembah? Ya, sudah kita terangkan kemarin ya, perbedaan wathan dengan apa? Sonam. Apa bedanya? Kalau sonam apa? Sonam itu berhala di atas bentuk. Berbentuk dia. Berbentuk manusia kah? Berbentuk hewan kah? Bintang, bulan. Ada bentuknya. Kalau wathan dia berhala juga, tapi tanpa bentuk. Seperti kuburan. Iya. Seperti kuburan. Tempat-tempat yang dikeramatkan. Dan semisal dengan itu. Disebut wathan. Baik. Jadi Nabi memperjelas, apakah ada wathan di situ dari tempat-tempat yang diibadahi, berhala-berhala yang diibadahi? Orang tersebut menjawab, la. Ya, qalu la. Orang ini dan para sahabat yang lain menjawab tidak ada. Qala, maka Nabi bertanya lagi, hal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah di tempat itu adalah sebuah perayaan hari raya dari hari raya orang-orang jahiliyah? Iya. Qalu la, mereka menjawab tidak ada. Mereka menjawab apa? Tidak ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrika." Kalau begitu tunaikan nadarmu. Menunjukkan bahwa nadar yang seperti ini nadar yang boleh dilaksanakan. Sebab tempat melakukan nadar itu tempatnya tidak ada berhala yang disembah. Ya. Dan di tempat yang dilakukan nadar tersebut bukan sebagai tempat yang biasa dilaksanakan perayaan
hari raya orang-orang jahili atau orang-orang kafir. Iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik." Maka Rasulullah bersabda, penuhilah nadarmu. Fainahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Kata beliau, sungguhnya tidak ada kewajiban memenuhi nadar pada hal-hal yang bersifat kemaksiatan kepada Allah. Dan juga tidak ada kewajiban memenuhi nadar pada sesuatu yang tidak dimiliki. Ya, oleh anak Adam. Maksudnya di luar kesanggupan anak Adam. Rawahu Abu Daud wisnaduhu ala syartihima. Ini hadis sahih ya. Dan ini hadis yang agung sekali. Dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau ingin menegaskan bahwa dilarang menyembelih di tempat yang dilakukan penyembelihan untuk selain Allah di tempat itu. Dan dilarang menyembelih di tempat yang ada hari raya dari hari raya orang-orang jahiliyah di situ. Ya, kalau misalnya ada sebuah tempat, biasanya pelaku kesyirikan mengadakan pestanya di situ hari rayanya. Walaupun mereka tidak menyembelih, tapi karena ada hari raya mereka di situ dilakukan, maka tidak boleh dia menyembelih di situ. Walaupun dia menyembelih untuk Allah. Jelas ya? Ada sebuah tempat biasanya orang-orang berbuat kesyirikan menyembelih di tempat itu. Iya. Untuk kesyirikan. Maka seorang muslim tidak boleh ke situ. Dia datang menyembelih. Iya. Dengan menyebut nama Allah bismillah kemudian dia sembelih. Tidak boleh. Jelas ya? Ini dilarang. Baik. Jadi tersimpul dari sini. Dari bab ini dan bab sebelumnya hukum-hukum. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, pertanyaannya umum. Apa hukum menyembelih? Iya. Apa hukum menyembelih di kuburan? Apa hukumnya? Syirik atau bukan? Ya, sini dirinci ya. Kalau dia menyembelih di kuburan untuk orang yang dikubur, maka ini hukumnya apa? Syirik akbar, karena dia menyembelih untuk selain Allah. Tapi kalau dia menyembelih untuk Allah dengan baca bismillah untuk Allah, tapi dia sembelih kubur, maka di sini perbuatannya apa? Perbuatannya bid'ah. Ya, sebab kenapa dia menyembelih di mana? Di kuburan. Kenapa tidak menyembelih tempat lain? Jelas ya? Kalau dia ada keyakinan meyakini sebab di situ sebagai sebab, maka ini bisa masuk ke dalam syirik. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini rincian global. Sekali lagi rincian global. Dan guru kami Syekh Shalal Fauzan mengingatkan di sini. Kata beliau, kalau ada seorang ditanya apa hukum menyembelih di kuburan, dia jangan merinci jawaban kepada orang umum. Ya. Dia katakan, dia tegaskan, menyembelih di kuburan hukumnya adalah kesyirikan. Selesai. Sebab orang umum kalau diberi rincian, kadang dia salah gunakan rincian tersebut. Ya. Jelas ya? Yang wajib kita menutup segala pintu, jangan sampai dia jatuh dalam melakukan perbuatan tersebut. Karena itu rincian yang seperti ini hanya diuraikan di dalam merinci pelajaran atau di kalangan para penuntut ilmu. Nah, kalau begitu harus dipahami ya bahwa seorang dai itu harus punya uslub di dalam menyampaikan. Ada kalanya di dalam suatu pembahasan ada rincian sebenarnya, tapi dia tidak sebut rincian karena orang yang di depannya tidak cocok diberi rincian. Tidak cocok untuk apa? Diberi rincian. Dan ini fikih dalam menjawab. Nah, seperti sebagian sahabat yang ditanya, seorang lelaki berbuat dosa. Ya. Sahabat tersebut berkata tidak ada ampun bagimu. Padahal dosa selain dari kesyirikan bisa diampuni atau tidak? Bisa diampuni. Semua dosa bala bisa diampuni. Tapi kenapa dia katakan tidak ada ampun bagi kamu? Karena khawatir orang ini kalau dibukakan pintu itu dia akan ulangi lagi.
dia akan mengulangi lagi. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini perlu diperhatikan dalam menimbang kemaslahatan. Ya, dan itulah fatwa-fatwa para ulama kita dibangun di atas hal yang seperti ini. Kadang di dalam permasalahan ada rincian. Ada rincian. Tapi mereka sengaja tidak merinci. Untuk menutup pintu. Untuk menutup pintu. Nah, seperti belakangan ini ada sebagian dari ulama kita yang memberi fatwa. Ya. Nah, ini disebarkan oleh sebagian orang yang jahil. Tidak mengerti kandungan dari fatwa. Seorang alim itu kalau berfatwa bagaimana? Apa maksudnya? Ditanya tentang mendirikan jam'iyah. Ya. Diartikan ormas atau kalau diartikan yayasan silahkan. Boleh. Syekh memberi jawaban. Beliau berkata, saya melihat bahwa pada hal tersebut bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Dan beliau menganjurkan untuk meninggalkannya. Ini namanya fatwa umum. Menutup pintu. Saddu dari'ah. Ya. Bukan artinya tidak ada rincian di dalamnya. Karena syekh yang memberi fatwa tersebut di tempat lain merinci. Ya. Maka harus diketahui seorang alim itu berfatwa bagaimana bentuknya. Dan ini dari fikih. Lepas orang-orang jahil tidak mengerti yang seperti ini. Ya. Hanya belajar 1, 2 ayat misalnya. Kadang sebagiannya hafal banyak ayat Al-Quran. Tapi tidak paham apa yang dia hafal. Ada yang hafal hadis, tidak paham apa yang dia hafal dari hadis tersebut. Dan ini termasuk musibah di masa ini. Nah, karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Laisa al-akilu alladhi ya'lamu asy-syarra min al-khair. Innama al-akilu alladhi ya'lam khairal khairaini wa syarra syarraini." Orang yang berakal itu bukan orang yang pandai membedakan ini baik, ini buruk. Iya. Ini tingkatan penuntut ilmu pemula, tingkatannya di situ. Dia tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini tidak baik. Tapi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah belum cukup dikatakan dia seorang yang berakal di tingkatan ini. Orang yang berakal, kata beliau, orang yang pandai memilih yang terbaik dari dua yang baik. Orang yang mengetahui yang terjelek dari dua yang jelek. Nah, itu baru orang yang punya ilmu. Orang yang punya akal. Jelas ya? Baik. Dan ini kaidah umum, sengaja saya sebutkan di sini. Karena kita di masa ini diuji dengan beberapa golongan manusia. Ada orang-orang jahil bicara tentang agama tanpa ilmu. Ada orang-orang jahil bicara tentang agama, dia bawakan ayat-ayat, dia bawakan hadis-hadis, tapi hakikatnya jahil. Kadang hafal Al-Quran, kadang hafal hadis, tapi tidak paham apa yang dia hafal. Dan ini musibah yang lain. Dan ini kadang musibahnya lebih besar daripada orang yang jahil bicara tanpa ilmu. Sebab orang yang bicara tanpa ilmu, banyak orang akan meninggalkannya. Tapi ini dia poles dengan ayat-ayat, dia poles dengan hadis. Tapi hakikatnya kebenaran tidak seperti yang mereka pahami. Iya. Dan ini jenis yang seperti ini termasuk musibah di masa ini. Dan banyak diingatkan oleh para ulama kita tentang bahaya mereka. Iya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat di dalamnya penjelasan. Ini hadis yang agung ya, sekali lagi hadis yang agung. Iya. Terdapat di dalamnya larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir di dalam ibadah mereka, di dalam hari raya mereka. Iya. Walaupun dia tidak bermaksud bertasyabbuh. Tidak bermaksud. Ya. Karena itu kalau misalnya di sebuah tempat dilakukan ibadah kepada selain Allah, dilakukan kesyirikan di tempat itu, seorang tidak boleh datang ke tempat itu melakukan apa? Ibadah kepada Allah. Ya, karena itu juga di hari raya, ya, para ulama melarang membuat kegiatan aktivitas yang memperamai hari raya orang-orang kafir. Ya, seperti yang kadang kita saksikan ya, di malam tahun baru orang-orang kafir, pergantian tahun Masehi. Ya. Justru yang banyak meramaikan dari kaum muslimin. Dan ini keliru. Hal yang seperti ini. Iya. Bahkan para ulama menyebutkan
Kalau misalnya ada sebuah perahu, ya, perahu ini mengantar orang-orang kafir yang pergi merayakan hari rayanya, tidak boleh seorang muslim ikut di perahu itu. Ya. Dan juga para ulama menyebutkan bahwa berjualan di hari raya orang-orang kafir yang mana dengan jualan tersebut membantu mereka melaksanakan hari rayanya, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Sebab ini dari bentuk apa? Bentuk menyerupai orang-orang kafir. Dan ingat, hadis-hadis yang telah kita baca banyak sekali makna ini. Dan Rasulullah telah menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Iya. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwa menyembelih di tempat yang kaum musyrikin menyembelih di situ dan menjadikannya sebagai tempat hari raya, itu adalah sebuah kemaksiatan. Tidak boleh dilakukan. Ya, dan hadis ini juga menjelaskan bahwa memenuhi nadar itu hanya diperbolehkan kalau tidak ada maksiat di dalamnya. Dan juga hadis ini sekaligus menjelaskan bahwa bernadar di tempat tertentu sepanjang tidak ada kemaksiatan di dalamnya itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan juga hadis ini menjelaskan kaidah di dalam nadar. Bahwa nadar itu tidak boleh dalam hal yang sifatnya maksiat. Dan nadar itu tidak boleh dalam hal yang sifatnya apa? Di luar kemampuan seseorang. Ya, di luar kemampuan bisa bermakna dia tidak memiliki. Ya. Misalnya dia bernadar, saya bernadar akan membebaskan seorang budak. Dia tidak bisa menemukan budak di masa ini. Ini di luar apa? Kepemilikannya. Walaupun misalnya dia punya harta bisa membeli, tapi karena tidak ada, maka ini di luar kemampuan. Ya. Atau misalnya dia bernadar, saya akan terbang di udara. Ya. Ini dari hal yang apa? Dia tidak mampu. Baik. Dan nadar itu banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Dan ini pembahasan bentuk-bentuk nadar lebih identik di pembahasan fikih. Ya. Karena itu kita tidak uraikan di sini. Kita hanya sebatas menerangkan bahwa nadar yang merupakan ketaatan kepada Allah dan nadar tersebut di tempat yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, bukan hari raya orang kafir, ini diperbolehkan untuk dipenuhi nadarnya. Jelas ya? Adapun nadar di luar kemampuan, nadar yang di tempat orang-orang kafir, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian hadis ini dan ayat terdapat di dalamnya penjelasan bahwa nadar itu adalah ibadah. Kalau dia adalah sebuah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Baik, akan datang di bab setelahnya, insyaallah taala penegasan tentang masalah nadar ini. Sudah masuk waktu salat Isya. Ya, insyaallah taala kita sambung nanti setelah salat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.